Ya, baik. Kita jemput satu lagi, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa atau ya, Angka Prawi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya memang belum lama berkenalan dengan almarhum Idrus Tintin, tapi ada kesan yang luar biasa bahwa Pak almarhum Idrus Tintin adalah orang yang baik, orang yang baik terhadap dia memperhatikan seniman-seniman muda. Almarhum Idrus Tintin ada seorang sosok tokoh seniman yang bisa mengajak seniman-seniman muda berkumpul di satu. Ini yang luar biasa. Kita tahu masalah asap kemarin, waktu almarhum Idrus Tintin hidup, yuk kita turun bersama-sama, maka turun bersama-sama seniman. Dan itu sebabnya kami dengan sedikit, dengan kekuatan yang sedikit, kami sudah 3 tahun melaksanakan memperingati Hari Teater Modern Riau yang kami ambil dari tanggal 10 November yang diyakini adalah kelahiran Pak almarhum Idrus Tintin, dan sampai sekarang, dan 10 November yang kemarin itu kami lakukan juga, walaupun kami bermain di lapangan Bujang Maksang itu di Bandarserai itu sekitar ada 3 kelompok teater, tapi kami tetap bahwa mengingat sesuatu hal, mengingat sesuatu itu, mengingat tokoh adalah memberi semangat kita pada hari ini. Mudah-mudahan itu saja, dan kita dapat menjadi sesuatu hal yang Pak Idrus Tintin bisa jadi panutan bagi kita sampai nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prawi. Sebelum kita tutup segmen Talkshow Sastra kita ini, mungkin ada yang direspon dari Kak Prawi dan penutup dari Bang Al-Azhar. Kerinduan Ham Kafrawi adalah kerinduan kita bersama ya. Barangkali dunia sudah berubah, Adinda. Ya, dunia sudah berubah. Kita tidak lagi di zamannya Pak Idrus Tintin. Ya, kita tidak lagi di zamannya Pak Idrus Tintin. Perubahan yang berlaku ini demikian dahsyat. Namun saya kira satu hal yang harus selalu kita pastikan ialah tetap menjadi pemberani, ya, tetap menjadi pemberani di tengah-tengah arus perubahan ini, karena kesenian hanya akan bergantung pada para pemberani. Tadi Bang Rida mengatakan bahwa anugerah Sagam itu diilhami, bukan dipikirkan, seolah-olah dipersembahkan memang untuk almarhum, untuk Idrus Tintin, ya, untuk Idrus Tintin, dan itu adalah sebuah keberanian, ya, sebuah keberanian. Nah, saya khawatir bahwa sekarang watak keberanian itu yang mulai berkurang sesudah generasi mereka ini. Ini sesudah generasi para pemberani itu berlalu begitu, lalu muncul generasi kita, generasi saya, generasi Adinda, dan itu barangkali dia ke bawah makin sedikit lagi yang mengambil peran sebagai peran paling depan untuk jadi pemberani itu. Di dalam dunia kesenian kita sekarang juga seperti ya, Bandarserai itu seperti dinisbikan peranannya gitu ya. Bandarserai itu masih lagi seperti dulu, seperti zaman Ibrahim Zatta, zaman BM Samsudin, zaman Idrus Tintin. Kesenian itu masih berada di pinggir, berada di pinggir kehidupan. Saya Bang Haidir, ini kan politisi ya. Saya bertanya kepada seorang petinggi pendidikan, sudah berapa uang rakyat Riau ini yang dipersembahkan pada ini Mustian Saksi, yang dipersembahkan untuk olahraga? Kita tidak menggunakan
politik belah bambu, bijak olahraga untuk angkat kesenian. Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita hitung, sudah berapa. Dan dengan bangga, beliau mengatakan 1 atau 2 triliun mungkin sejak otonomi. Mungkin Bang Haidir confirm itu ya, saya rasa ya. Nah sekarang berapa prestasi olahraga yang membuat kita bangga menjadi orang Riau? Prestasi olahraga itu. Nah kawan tuh mulai temenom. Sekarang saya balik pertanyaan, berapa sudah investasi negeri ini kepada kesenian? Susah nak jawab. Berapa investasi kepada kesenian itu? Jawab sajalah, berapa? 5 miliar, 50 miliar? Ya 50 tak sampailah, tapi mungkin 5 miliar sejak 10 tahun terakhir ini adalah ya. Ya baiklah 10 miliar begitu. Tapi berapa banyak yang disumbangkan oleh kesenian itu sehingga kita menjadi bangga terhadap orang Riau, bangga menjadi orang Riau dibandingkan dengan yang diberikan olahraga. Sederhana diberikan olahraga, sederhana saja. Riau ini menjulang karena perjuangan kebudayaan, saya rasa. Bukan karena perjuangan militer, bukan karena perjuangan kebudayaan. Tak berani rap dengan Riau merdekanya, itu adalah pernyataan kebudayaan. Dulu ada Raja Ali Haji, ada ini, ada siapa-siapa, tapi juga ya saya rasa ketika Bang Haidir menjadi ketua DPRD, perjuangan kebudayaan juga ya, perjuangan kebudayaan, dan itu yang membuat Riau ini dihitung gitu. Itu yang membuat saya paling tidak merasa bangga sebagai orang Riau. Namun yang saya mau garis bawahi, menjadi seniman adalah pilihan untuk para pemberani. Ya, untuk para pemberani. Begitu dulu di masa Idrus Titin, Ibrahim Sattah, BM Samsudin, begitu juga di masa kita sekarang. Ini kepada anak-anak Batra, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, misalnya kan, saya pribadi ya senang melihat garapan ini seperti diputar ulang lagi ke tahun-tahun 79 yang lalu. Nah, cuma itu dia semangatnya seperti apa gitu ya, semangat Batra ini kan turun naik juga gitu ya, turun naik juga. Paling akhir semacam closing statement untuk Pak Idrus. Pak Idrus Titin ini hanya akan hidup dan selalu menginspirasi kita atau berpeluang memberikan inspirasi kepada kita bila karya-karyanya dibaca. Ya, bila karya-karyanya dibaca. Nah, Suharman kan tahu nasib seorang sastrawan lisan. Seorang sastrawan lisan sekaya apapun dia, kekayaannya itu punah ranah bersama habisnya usia sang sastrawan lisan itu. Tapi Pak Idrus Titin meninggalkan, kalau di sini 115 puisi, tapi dari penelitian kami ada sekitar 130 puisi. Ada bukunya yang belum terbit, yang mengumpulkan semuanya, itu judulnya Kebanggaan Abadi, yang belum diterbitkan. Maka ya bacalah puisi-puisinya, bukan untuk nostalgia terhadap Pak Idrus Titin semata, tapi juga untuk menjadikan pengalaman-pengalaman almarhum yang kaya, yang beliau suling, tapis menjadi puisi-puisinya ini, menjadi pengalaman kita bersama. Saya kira begitu, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi closing statement dari Bang Lazar. Terima kasih telah hadir di sini, Bang.